السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya akan lanjutkan penyampaian mata rantai riwayat hidup para sahabat Badar. Setelah sempat terputus karena adanya kunjungan dan jalsah-jalsah, khutbah terakhir berkenaan dengan sahabat Badar disampaikan pada tanggal 20 September berkenaan dengan Hadrat Khubayb bin Adi dan kisah beliau terpeng sehingga masih tersisa. Dijelaskan bahwa ketika disyahidkan, beliau memohon kepada Allah Ta'ala untuk menyampaikan salam beliau kepada Rasulullah. Mereka adalah wujud-wujud yang memiliki kedudukan tinggi dalam pandangan Allah Ta'ala dan meraih kurubnya. Kita pun dapat mengetahui bagaimana perlakuan Allah Ta'ala kepada beliau ketika beliau memohon kepada Allah Ta'ala untuk menyampaikan salam kepada Rasulullah. Karena tidak ada siapa-siapa lagi pada saat itu, lalu Allah Ta'ala menyampaikan pesannya kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab salam beliau di tengah-tengah kumpulan sahabat dan menceritakannya juga kepada para sahabat bahwa Hadrat Khubayb telah disyahidkan. Setelah itu, Hadrat Rasulullah memerintahkan Hadrat Amru bin Umayyah agar pergi ke Mekah untuk membunuh Abu Sufyan yang telah melakukan kezaliman. Ini merupakan hukuman baginya. Rasulullah juga mengirimkan Hadrat Jabbar bin Sahar Ansari untuk menyertainya. Dalam perjalanan, keduanya mengikatkan unta mereka di suatu lembah yang bernama Yajuj Wadi. Yang berjarak sekitar 8 mil dari Mekah. Lalu memasuki Mekah pada malam hari. Hadrat Jabbar berkata kepada Hadrat Amru, seandainya kita dapat bertawaf di Ka'bah dan mendirikan 2 rakaat salat di sana. Hadrat Amru berkata,
Orang Quraisy biasa duduk-duduk di teras setelah makan di malam hari. Jangan sampai kita tertangkap oleh mereka. Hadrat Bar berkata, insya Allah tidak akan sampai terjadi demikian. Hadrat Amru meriwayatkan, lalu kami tawaf di Ka'bah, lalu salat nafal 2 rakaat. Kemudian kami berangkat untuk mencari Abu Sufyan. Dan demi Tuhan, ketika kami tengah berjalan, seorang pria dari antara penduduk Mekah melihat kami dan mengenali saya, dan berkata, ini kan Amru bin Umayyah. Pasti dia datang kemari dengan membawa rencana jahat. Lalu saya berkata kepada kawan saya, hati-hati, ayo pergi, kita pergi. Lalu kami meninggalkan tempat itu dengan cepat, sehingga kami menaiki bukit. Mereka pun pergi untuk mencari kami. Setelah kami sampai di puncak bukit, mereka putus asa, lalu kembali. Lalu kami turun dan masuk ke gua di bukit tersebut. Kami kumpulkan batu-batu, lalu meletakkannya di bagian atas dan bawah, dan kami bermalam di sana. Pada pagi harinya dijumpai seorang Quraisy yang tengah mengendarai kuda, lalu kami bersembunyi di gua. Saya berkata, jika saja ia melihat kita, maka ia akan mengabarkannya. Untuk itu, lebih baik kita tangkap dan bunuh dia. Hadrat Amru meriwayatkan, saya membawa sebuah pisau yang telah kusiapkan untuk mengeksekusi Abu Sufyan. Lalu saya hujamkan pisau itu ke dada orang tersebut, sehingga membuatnya berteriak keras, dan membuat penduduk Mekah mendengarnya. Lalu saya bersembunyi kembali di tempat semula. Ketika orang-orang sampai di tempat tersebut dengan cepatnya, orang itu tengah menghembuskan nafas terakhir. Orang-orang bertanya, siapa yang telah menyerang kamu? Ia menjawab, Amru bin Umayyah. Lalu orang itu meninggal. Namun orang-orang itu tidak berhasil menemukan tempat persembunyian kami. Pada zaman itu, jika musuh mengetahui tempat persembunyian disebabkan oleh penentangan kerasnya, lalu membunuhnya. Begitupun saat itu dicurigai orang itu telah mengetahui keberadaan dan dikhawatirkan akan mengabarkan kepada kawannya, lalu mengejar dan membunuh kita. Maka sebagai pencegahan, sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi, mereka, para sahabat, melakukan demikian. Lalu diangkatlah mayatnya dan dibawa. Pada sore hari, saya berkata kepada kawan saya bahwa kita telah aman. Pada malam hari, dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, kami melewati sebuah kumpulan orang yang tengah menjaga jenazah Hadrat Khubayb bin Adi. Salah seorang dari antara yang berjaga melihat Hadrat Amru dan berkata, demi Tuhan, begitu miripnya gerak-gerik orang ini dengan Amru bin Umayyah, sehingga tidak pernah saya melihat orang yang mirip dengannya seperti orang ini. Jika orang ini bukan sedang di Madinah, maka aku akan katakan bahwa orang ini adalah Amru bin Umayyah. Jadi, mana Allah telah mengaburkan pandangannya. Diriwayatkan, ketika Hadrat Jabbar sampai di dekat kayu yang digunakan untuk memantek Hadrat Khubayb, beliau segera membawa jenazah Hadrat Khubayb. Lalu para penjaga mengejar beliau. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa para penjaga tengah mabuk setelah minum minuman keras. Ada yang terjaga dan ada juga yang tertidur atau ngantuk. Sehingga mereka tidak mengetahui apa yang terjadi. Lalu Hadrat Jabbar beraksi dengan sigap, lalu pergi. Namun pada akhirnya mereka sadar lalu mengejarnya. Ketika Hadrat Jabbar sampai di dekat sungai Gunung Yajuj, beliau membuang kayunya ke sungai. Orang-orang yang mengejar pun sampai, namun Allah Ta'ala membuat mereka dapat melihat dan tidak berhasil menemukannya. Hadrat Amru meriwayatkan, saya berkata kepada Hadrat Jabbar, kamu pergilah dari sini dengan mengendarai unta, biarkan aku yang akan menahan mereka. Lalu saya berjalan sampai di Bukit Yajnan, yang terletak 25 mil dari Makkah. Saya berlindung di sebuah gua. Lalu saya berangkat sampai ke daerah Araj yang berjarak 78 mil dari Madinah. Lalu berjalan kaki. Ketika saya turun di daerah Naqi yang berjarak sekitar 60 mil dari Madinah, orang-orang musyrik melihat dua orang Quraisy yang diutus oleh penduduk Quraisy untuk memata-matai di Madinah. Saya berkata padanya, masukkan senjatamu, karena sudah diketahui bahwa kalian datang untuk memata-matai. Namun,
Mereka berdua tidak mengaku. Mulailah saya tarung dengan salah satunya. Akhirnya saya berhasil membunuhnya dengan memanahnya, dan yang satunya ditawan lalu dibawa ke Madinah. Berdasarkan riwayat lainnya, Hadrat Amr bin Umayyah Zumri meriwayatkan bahwa Rasulullah telah mengutus saya untuk menurunkan jenazah Hadrat Khubayb dari pantek kayu secara diam-diam. Pada malam hari saya tiba di dekat tiang kayu tersebut, lalu saya menaikinya sambil merasa khawatir ada yang melihat saya. Ketika saya tinggalkan kayu itu, lalu tiang itu jatuh ke tanah, lalu saya melihat kayu itu gaib layaknya ditelan bumi. Sejak saat itu sampai sekarang tidak dijelaskan perihal tulang-tulang Khubayb. Berdasarkan riwayat lainnya, Hadrat Amr bin Umayyah Zumri meriwayatkan, ketika saya melekan ikatan tali Hadrat Khubayb dan merebahkan jenazahnya, saya mendengar suara dari arah belakang. Ketika saya arahkan pandangan, tidak nampak apa-apa. Setelah itu, jenazah Hadrat Khubayb gaib. Dari antara 3 riwayat tersebut, yang pernah yang nampak lebih sahih, yakni ketika dikejar musuh, beliau membuang kayunya ke sungai, lalu hilang terbawa arus. Beragam riwayat yang meriwayatkan, yang dikenal berkenaan dengan beliau bahwa jenazah beliau hilang di bumi, sehingga pihak kufar yang ingin bersikap lancang terhadap jenazah beliau tidak dapat menemukannya, karena Allah Ta'ala melindungi jenazah beliau. Berkenaan dengan kisah penahanan Hadrat Khubayb, terdapat riwayat sebagai berikut, yakni Mawiyah adalah bekas budak wanita Hujair bin Abwa Yahab. Hadrat Khubayb kurung di rumah beliau yang akan dieksekusi mati setelah berakhirnya bulan haram. Mawiyah baiat masuk Islam di kemudian hari dan terbukti menjadi muslimah yang baik. Mawiyah menuturkan kisahnya di kemudian hari. Demi Tuhan, saya tidak pernah melihat orang yang lebih baik dari Hadrat Khubayb. Saya biasa melihat beliau dari balik pintu. Kondisi beliau selalu terikat dengan rantai, dan sepengetahuan saya, di daerah tersebut tidak ada buah anggur. Namun di tangan Hadrat Khubayb selalu terdapat ikatan buah anggur yang besarnya sama dengan kepala manusia yang selalu ia makan. Tidak ada yang lain selain rezeki dari Allah Ta'ala. Hadrat Khubayb biasa melantunkan ayat Al-Quran ketika tahajud sehingga membuat menangis para wanita yang mendengarnya, dan itu membuat mereka merasa iba kepada Hadrat Khubayb. Suatu hari saya bertanya kepada Hadrat Khubayb, "Khubayb, apakah kamu memerlukan sesuatu?" Beliau menjawab, "Tidak. Namun ada satu hal, berikan saya air minum yang dingin, dan janganlah berikan padaku daging yang disembelih dengan menyebut nama berhala." Ketiga, ketika orang-orang beriradah untuk membunuhku, beritahu saya, yakni ketika bulan haram telah berlalu, dan orang-orang bersepakat untuk membunuhku. Lalu saya datang kepadanya untuk mengabarkannya. Namun, demi Tuhan, beliau sama sekali tidak peduli akan pembunuhan beliau. Beliau berkata kepada saya, "Tolong berikan saya alat pemotong rambut, supaya saya dapat memperbaiki kondisi saya." Lalu, saya kirim anak saya Abu Husain untuk memberikan pemotong rambut kepada beliau. Diriwayatkan bahwa anak ini bukanlah anak kandung beliau, melainkan anak angkat. Ketika anak itu pergi, timbul pikiran di benak saya, demi Tuhan, Khubayb mendapatkan kesempatan untuk balas dendam dengan membunuh anak saya dengan pemotong rambut. Lekan mengatakan, pria dibalas pria. Diriwayatkan, anak tersebut pergi padanya sambil bermain. Dalam riwayat lain katakan bahwa anak itu sudah cukup dewasa dan layak untuk diminta mengirimkan sesuatu, lalu dikirimkannya. Ketika anak saya sampai di tempat Khubayb dengan membawa benda tajam, lalu sambil bergurau berkata pada anak itu, "Kamu sungguh berani. Apakah ibumu tidak takut jika aku berkhianat? Ia telah mengirimkan pisau padaku dikala
orang-orang tengah beriradah untuk membunuhku. Hadrat Muawiyah meriwayatkan, saya mendengar perkataan Khubayb itu. Lalu saya berkata, wah Khubayb, aku tidak takut padamu disebabkan oleh perlindungan Allah Ta'ala. Aku yakin terhadap sembahanmu. Untuk itu, aku kirimkan pisau itu dengan perantaran anakku. Aku tidaklah kirimkan itu supaya kamu membunuh anakku. Hadrat Khubayb berkata, aku tidaklah seperti itu. Agama kami tidak memperbolehkan pengkhianatan. Lalu aku mengabarkan pada Khubayb bahwa esok pagi orang-orang akan mengeluarkanmu dan membunuhmu. Keesokan harinya, orang-orang menggiring beliau dalam keadaan dirantai, meninggalkan Makkah ke suatu tempat, yakni arah ke Madinah yang berjarak 3 mil. Untuk menonton eksekusi Khubayb, anak-anak, wanita, hamba sahaya, dan banyak sekali penduduk Makkah tiba di tempat itu, sehingga menurut riwayat, tidak tersisa lagi orang di Makkah. Di antara orang-orang itu, ada yang ingin membalaskan dendam kematian orang tua mereka yang terbunuh dalam peperangan, dan juga mereka yang tidak ingin balas dendam, namun menentang Islam dan umat Islam. Mereka datang untuk menzahirkan penentangan mereka, dan untuk merayakan kebahagiaan bagaimana beliau dieksekusi di sana. Ketika Khubayb dan Zaid bin Dasnah sampai di sana, lalu atas perintah orang musyrik, digalilah lubang untuk ditancapkan kayu panjang. Lalu ketika Khubayb dibawa ke dekat kayu itu, untuk disalib di atas kayu itu, Khubayb berkata, bolehkah saya terlebih dahulu melaksanakan 2 rakaat salat? Beliau diizinkan untuk itu. Hadrat Khubayb mendirikan 2 rakaat salat nafal dengan singkat. Ini menurut riwayat wanita itu. Menurut Ibnu Sa'ad, Hadrat Khubayb di penjara di rumah bekas budak belian wanita itu yang bernama Mawiyah. Menurut Alamah bin Abdul Bar, Hadrat Khubayb di penjara di rumah Aqabah. Istri Aqabah biasa memberikan beliau makan, dan pada waktu makan, istri beliau biasa membukakan ikatan rantainya. Alamah bin Usair Jazri menulis, Hadrat Khubayb adalah sahabat pertama yang disalib, yakni pertama-tama kayu ditancapkan di tanah, lalu diskan dengan disalib di atasnya. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menulis berkenaan peristiwa pembunuhan itu, bahwa di antara penduduk yang menyaksikan eksekusi itu adalah Abu Sufyan, pemuka Mekah. Ia melihat kepada Zaid dan bertanya, tidakkah kamu suka jika posisimu saat ini digantikan oleh Muhammad untuk dihukum mati, lalu kamu bersantai di rumah? Dengan marah Zaid menjawab, Abu Sufyan, apa yang kamu katakan ini? Demi Tuhan, maut lebih baik bagiku daripada menyaksikan kaki Rasulullah tertusuk duri ketika berjalan di gang-gang Madinah. Abu Sufyan sangat terkesan dengan kecintaan Zaid yang dalam kepada Rasulullah. Dengan heran, ia melihat ke arah Zaid, lalu segera berkata dengan suara tertahan, Tuhan menjadi saksi, aku tidak pernah melihat begitu dalamnya kecintaan insan ke seseorang, sebagaimana kawan-kawan Muhammad mencintai Muhammad. Demikianlah kecintaan para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jalinan kesetiaan dan standar mengorbankan jiwa demi beliau. Dan bagaimana perlakuan Allah Ta'ala kepada mereka, itu pun nampak jelas. Sebelum dieksekusi mati, beliau mengatakan, ke arah manapun aku terjatuh nantinya, tidak ada bedanya bagiku. Apakah ke kanan, kiri, depan, atau belakang, karena aku tengah mengorbankan nyawa demi Allah Ta'ala. Satu harapan yang beliau sampaikan sebelum eksekusi adalah, beliau ingin melaksanakan salat nafal 2 rakaat. Beliau juga berhasrat
untuk menyampaikan salam kepada Rasulullah. Dan Allah Ta'ala memenuhi keinginan beliau dengan menyampaikan salamnya. Bagaimana dalamnya kecintaan mereka kepada Rasulullah, sehingga beliau tidak rela sekalipun kaki Rasul tusuk duri sebagai ganti dari nyawanya. Begitu pentingnya penderitaan Rasulullah, walaupun hanya sedikit saja, dan tidak memperdulikan nyawanya melayang. Karena itu mereka meraih keridaan Allah Ta'ala. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Abdullah bin Ubay bin Sulul. Beliau berasal dari Ansar kabilah Khazraj, Ran Banu Auf. Beliau adalah putra dari pemimpin orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Sulul. Beliau adalah sahabat Rasulullah yang sangat mukhlis dan setia. Ibunda beliau bernama Khala binti Munzir. Pada masa jahiliyah, nama beliau adalah Khubab. Lalu Rasulullah mengganti nama beliau dengan Abdullah dan bersabda bahwa Khubab adalah nama syaitan. Sulul adalah nenek Abdullah bin Ubay bin Sulul, berasal dari kabilah Khuza'ah. Ubay dikenal dari garis ibunya, karena itu beliau disebut Abdullah bin Ubay bin Sulul. Abdullah bin Ubay bin Sulul adalah putra dari bibi Abu Amir Rahab, yakni satu di antara sekian orang yang selalu mengabarkan akan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni akan diutus seorang nabi, dan selalu menzahirkan untuk beriman kepada nabi yang akan diutus tersebut. Beliau selalu berjanji kepada orang-orang perihal akan diutusnya Rasulullah. Abu Amir biasa mengenakan pakaian tebal dan biasa melakukan rahmadiyat pada masa jahiliyah. Ketika Allah Ta'ala mengutus Rasulnya, maka alih-alih seperti yang selalu ia umumkan kepada orang-orang, justru malah bersikap sebaliknya. Ia terjerumus dalam kedengkian, ia membangkang dan teguh dalam kekufuran. Ia berangkat bersama kaum musyrikin untuk berperang dengan pasukan muslim dalam perang Badar, dan Rasulullah menamainya dengan sebutan fasik. Anak keturunan Hadrat Abdullah diantaranya Ubadah, Julaiha, Khasmah, Khawli, dan Umamah. Hadrat Abdullah baiat masuk Islam, dan keislaman beliau sangat baik. Beliau termasuk di antara sahabat agung. Beliau ikut serta pada perang Badar, Uhud, dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Beliau mengetahui baca tulis. Hadrat Aisyah biasa meriwayatkan hadis dari Hadrat Abdullah. Beliau juga mendapatkan kemuliaan menjadi penulis wahyu. Dalam riwayat disebutkan bahwa dalam perang Uhud, hidung beliau terpotong, lalu Rasulullah memerintahkan untuk menambalnya dengan emas. Sedangkan dalam riwayat lain, pada perang Uhud, 2 gigi beliau patah. Lalu Rasulullah memerintahkan untuk menggantinya dengan gigi emas. Perawi mengatakan bahwa riwayat mengenai patahnya gigi beliau lebih masyhur dan sahih. Terkadang, ada hal yang dilebih-lebihkan oleh yang meriwayatkan, atau di kemudian hari, pesan tidak dapat dicerna dengan baik, dan memang biasanya pun yang biasa digantikan adalah dengan gigi emas pada zaman itu pun. Pada perang Uhud, Abu Sufyan melontarkan tantangan kepada umat muslim untuk berperang kembali tahun depan di Medan Badar. Berkenaan dengan hal itu, dikisahkan dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin. Hadrat Mirza Bashir Ahmad merujuk dari berbagai sumber sejarah sebagai berikut. Pasca perang Uhud, sekembalinya dari medan perang, Abu Sufyan melontarkan tantangan kepada umat muslim untuk berperang di Medan Badar pada tahun depan. Rasulullah mengumumkan bahwa beliau menerima tantangan itu. Untuk itu pada tahun berikutnya, pada tanggal 4 Hijri, ketika tiba hari-hari akhir bulan Syawal, Rasulullah membawa 1.500 sahabat berangkat dari Madinah
dan menetapkan Abdullah bin Ubay bin Sulul sebagai Amir Madinah. Di sisi lain, Abu Sufyan bin Harb berangkat dari Mekah dengan membawa 2.000 pasukan Quraisy. Namun meskipun mendapatkan kemenangan pada perang Uhud dan disertai dengan pasukan yang banyak, namun hatinya ciut. Meskipun bertekad kuat untuk menghancurkan Islam, namun ia tidak ingin berhadapan sebelum diaturkan sebuah pasukan yang sangat besar. Untuk itu, ia mengutus seseorang bernama Nuaim yang berasal dari kabilah netral dan memerintahkannya untuk sebisa mungkin menakut-nakuti umat muslim dan berdusta supaya umat muslim mengurungkan niat untuk berperang. Lalu orang tersebut, yakni Nuaim, datang ke Madinah dan mengarang cerita dusta perihal kesiapan dan semangat bangsa Quraisy untuk berperang, sehingga menciptakan kegelisahan di Madinah. Akibatnya, beberapa umat muslim yang bermental lemah merasa ciut untuk ikut berperang. Namun ketika Rasulullah memerintahkan untuk berangkat dan bersabda dalam pidatonya bahwa kita telah menerima tantangan kaum kufar dan berjanji untuk berangkat sekarang, untuk itu kita tidak dapat melanggarnya lagi. Jika kalian merasa gentar, sekalipun aku harus berangkat sendiri, aku akan pergi sendiri dan menghadapi musuh sendiri. Mendengar hal tersebut, hilang rasa takut yang meliputi umat muslim dan dengan ikhlas siap untuk berangkat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil, Hadrat Rasulullah berangkat dari Madinah bersama dengan 1.500 sahabat. Abu Sufyan juga berangkat dari Mekah bersama dengan 2.000 pasukan. Namun bagaimana kuasa Tuhan, pasukan muslim tiba di medan Badar menepati janjinya. Namun pasukan Quraisy setelah menempuh jarak sekian jauh, lalu kembali lagi ke Mekah. Kisahnya sebagai berikut. Ketika Abu Sufyan mengetahui bahwa upaya Nuaim gagal untuk menakut-nakuti pasukan muslim, lalu Abu Sufyan menjadi ciut dan memerintahkan pasukannya untuk kembali ke Mekah dengan alasan bahwa tahun ini telah terjadi paceklik, sehingga orang-orang menghadapi kesulitan. Untuk itu bertempur saat ini tidaklah tepat. Setelah kondisi lebih baik lagi nanti, kita akan menyerang Madinah dengan penuh persiapan. Pasukan Islam bertahan di medan Badar selama 8 hari lamanya. Sebagaimana pada permulaan bulan Zulqa'dah, di sana biasa diadakan keramaian di daerah tersebut. Maka pada saat itu sahabat mengeruk keuntungan dari perdagangan pada keramaian tersebut. Sehingga diriwayatkan bahwa selama 8 hari itu, para sahabat menghasilkan keuntungan 2 kali lipat dari jumlah modal sebelumnya. Setelah keramaian berakhir, dan pasukan Quraisy tak kunjung datang, maka Rasulullah pergi meninggalkan medan Badar dan pulang ke Madinah. Sedangkan Quraisy setelah sampai di Mekah, mulai melakukan persiapan lagi untuk melancarkan serangan ke Madinah. Peristiwa ini disebut dengan Perang Badrul Mu'aid. Hadrat Abdullah syahid pada 12 Hijri pada Perang Yamamah pada masa kekhalifahan Hadrat Abu Bakar. Dalam Sahih Bukhari terdapat riwayat berkenaan dengan ayahanda beliau. Dan saya sampaikan riwayat ini supaya kita mengetahui sejarah, meskipun tidak ada kaitannya secara langsung. Diriwayatkan oleh Hadrat Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah tengah mengendarai keledai yang dilapisi oleh cadar yang terbuat dari fidak. Beliau mendudukkan Hadrat Usamah bin Zaid di belakang. Saat itu Rasulullah hendak menjenguk Hadrat Sa'ad bin Ubadah yang tinggal di kawasan Banu Harith bin Khajraj. Ini terjadi sebelum peristiwa Badar. Hadrat Usamah meriwayatkan, ketika di perjalanan, kami melewati satu perkumpulan yang di dalamnya terdapat Abdullah bin Ubay bin Sulul.
Dan saat itu Abdullah bin Ubay masih belum menjadi muslim, masih bersifat munafik. Dalam majlis tersebut terdapat beberapa orang musyrik, Yahudi, dan juga beberapa orang muslim. Kesemuanya bercampur. Dalam majlis tersebut terdapat Abdullah bin Rawaha juga. Ketika pandangan tertuju kepada debu yang diakibatkan oleh hewan tunggangan, Abdullah bin Ubay menutupi hidung dengan cadar dan berkata, yang nampaknya kepada Rasulullah, dah menghembuskan debu ke arah kami. Rasulullah setelah salam terhenti, lalu turun dari tunggangan. Rasulullah menyerunya kepada Tuhan dan memperdengarkan Al-Quran. Abdullah bin Ubay bin Sulul berkata, "Wahai manusia, apa yang Anda katakan, tidak ada yang lebih baik dari itu?" Atau maksudnya, apakah menurutmu tidak ada lagi yang lebih baik dari ini? Atau tidak bisa mengatakan yang lebih baik dari itu? Banyak arti dari ungkapan itu. Bagaimana penerjemahannya, dari rujukan sebenarnya, dapat diketahui. Ia berkata, jika memang benar tidak ada yang lebih baik dari ucapanmu ini, maka jangan biasakan menyusahkan majelis kami dengan itu. Kembalilah ke tempat asalmu, dan sampaikan itu kepada orang-orang yang datang padamu. Mendengar ini, Hadrat Abdullah bin Rawaha berkata, "Tidak, wahai Rasulullah, silahkan sampaikan ini dalam majelis-majelis kami. Kami menyukainya." Atas hal itu, umat muslim, Yahudi, dan musyrik saling adu mulut, sehingga hampir-hampir terjadi perkelahian. Namun Rasulullah menahan emosi mereka dan menasihatinya. Pada akhirnya mereka berhenti. Lalu Rasulullah pergi mengendarai tunggang dan tibalah di rumah Hadrat Sa'ad bin Ubadah. Nabi SAW berkata padanya, "Wahai Sa'ad, tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Khubab kepada saya hari ini?" Maksud beliau adalah Abdullah bin Ubay. Lalu Rasulullah menceritakan semuanya. Hadrat Sa'ad bin Ubadah berkata, "Wahai Rasulullah, maafkanlah ia. Demi zat yang telah menurunkan kitab kepada Tuhan, sekarang Allah Ta'ala telah membawa kebenaran itu kemari, yakni dia telah mengutus Tuhan. Penduduk kampung telah memutuskan untuk mengenakan mahkota kepemimpin kepada Abdullah bin Ubay. Ketika Allah Ta'ala tidak merestuinya disebabkan oleh kebenaran yang Allah turunkan kepada Tuhan, ia terbakar api kedengkian. Untuk itu, ia mengatakan sesuatu seperti yang telah Tuhan dengar hari ini. Setelah mendengar itu, Rasulullah memaafkannya. Seperti yang Allah perintahkan, Rasulullah dan para sahabat biasa memaafkan orang-orang musyrik dan ahli kitab. Mereka biasa sabar menghadapi perlakuan yang menyakitkan. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira." Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersukan Allah gangguan yang banyak menyakitkan hati. Allah Ta'ala selanjutnya berfirman, "Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min indi anfusihim." Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Setelah nyata bagi mereka kebenaran, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah tangan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasulullah meyakini bahwa memaafkan adalah sesuai, sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan kepada beliau. Pada akhirnya Allah Ta'ala mengizinkan beliau, ketika Rasulullah menghadapi mereka di medan Badar,
dan dalam pertempuran itu Allah Ta'ala telah membunuh para pembesar Quraisy, maka Abdullah bin Ubay bin Sulul dan kawan-kawan yang musyrik dan penyembah berhala berkata, sekarang jemaah semakin luar biasa. Lalu mereka berbaiat kepada Rasul untuk tetap teguh dalam Islam dan masuk Islam. Ketika mereka melihat umat muslim berhasil pada perang Badar, mereka menjadi khawatir lalu baiat masuk Islam. Seperti yang telah saya sampaikan, riwayat-riwayat tersebut tidak memiliki keterkaitan langsung, namun saya sampaikan supaya kita mengetahui sejarah. Berkenaan dengan sepak terjang Abdullah bin Ubay bin Sulul, Mirza Bashir Ahmad menulis, pada kesempatan perang Uhud, Rasulullah mengumpulkan umat muslim, lalu meminta pendapat mereka berkenaan dengan serangan kaum Quraisy ini, yakni apakah bertempur dengan tetap berada di Madinah, ataukah di luar Madinah. Abdullah bin Ubay bin Sulul juga berada pada saat musyawarah itu, yang notabene sebenarnya munafik, namun setelah perang Badar, pada zahirnya beliau telah masuk Islam, dan itu merupakan kesempatan pertama di mana Rasulullah mengundangnya untuk ikut serta dalam musyawarah. Sebelum meminta musyawarah, Rasulullah menjelaskan perihal penyerangan Quraisy dan rencana jahatnya, dan bersabda bahwa pada malam tadi saya melihat sapi dalam mimpi, dan saya juga melihat ujung pedang patah. Lalu sapi tersebut disembelih. Lalu saya melihat saya memasukkan tangan saya ke dalam pakaian besi yang kokoh. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa saya tengah berkendara di atas seekor domba jantan. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa tabir dari mimpi tersebut?" Beliau bersabda, disembelihnya sapi menurut saya, maksudnya adalah syahidnya sebagian sahabat saya. Sementara makna dari patahnya ujung pedangku, maksudnya adalah nampaknya mengisyarahkan syahidnya salah satu kerabat saya, atau mungkin saya sendiri akan mengalami penderitaan pada peristiwa ini. Perihal saya memasukkan ke dalam baju besi, menurut hemat saya adalah untuk menghadapi serangan ini lebih sesuai jika tetap berada di Madinah. Sedangkan berkenaan dengan beliau mengendarai domba jantan, beliau menakwilkan bahwa pemimpin Laskar Kufar, yakni tokoh yang memegang bendera, insya Allah mati di tangan pasukan Muslim. Setelah itu, beliau SAW meminta pendapat dari para sahabat mengenai apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti itu. Beberapa sahabat terkemuka dikarenakan kondisi yang tidak menentu, dan mungkin karena terkait oleh mimpi Hadrat Rasulullah SAW, mereka memberikan pendapat bahwa akan lebih baik menghadapi musuh dengan tetap tinggal di Madinah. Pendapat seperti ini juga diutarakan oleh Abdullah bin Ubay bin Sulul, yang merupakan pemimpin orang-orang munafik. Dan Hadrat Rasulullah sendiri menyukai pendapat ini dan bersabda, nampaknya memang lebih baik kita menghadapi musuh dan tetap berada di Madinah. Namun mayoritas sahabat, dan khususnya para pemuda yang tidak ikut serta dalam perang Badar, serta menginginkan untuk mendapat kesempatan mengkhidmati agama dengan kesyahidan mereka, dan sangat tidak sabar untuk melakukannya, mereka memohon dengan sangat supaya keluar dari kota dan menghadapi musuh di medan terbuka. Mereka sedemikian memaksa atau memelas dan mengutarakan pendapat mereka, sehingga Hadrat Rasulullah setelah melihat semangat mereka menerima pendapat mereka tersebut, serta memutuskan bahwa kita akan menghadapi musuh dengan keluar ke medan terbuka. Kemudian setelah salat, Rasulullah memberikan seruan umum kepada kaum muslimin supaya mereka ambil bagian dalam perang ini dan meraih ganjaran. Setelah itu, Rasulullah pulang ke rumah. Dengan bantuan Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Umar, beliau mengenakan sorban dan perang, kemudian membawa senjata, dan dengan menyebut nama Allah, beliau SAW keluar. Namun tidak lama kemudian, dengan nasihat dari Hadrat Sa'ad bin Mu'az, pemimpin kabilah Aus, serta para sahabat terkemuka lainnya, para pemuda mulai menyadari kekeliruan mereka, bahwa seharusnya mereka tidak memaksakan pendapat mereka untuk menentang pendapat Rasulullah SAW, dan sebagian besar dari mereka merasa menyesal. Ketika mereka melihat Rasulullah keluar dengan membawa senjata, mengenakan pakaian besi, dan lain-lain,
maka mereka semakin menyesal dan gelisah, dan kurang lebih mereka sepakat. Satu kata memohon, "Ya Rasulullah, kami telah keliru memaksakan pendapat kami untuk menentang pendapat Tuan. Cara mana yang Tuan anggap lebih baik, hendaknya lakukanlah cara itu. Insya Allah ada keberkatan di dalamnya." Beliau SAW bersabda dengan penuh gairat, "Sekarang hal itu tidak mungkin lagi dilakukan, adalah jauh dari keagungan seorang Nabi Allah Ta'ala, bahwa ia telah mengangkat senjata, kemudian meletakkan kembali senjata tersebut sebelum Allah Ta'ala memberikan suatu keputusan." Oleh karena itu, sekarang berangkatlah dengan menyebut nama Allah, dan jika kalian menjalaninya dengan sabar, maka yakinlah bahwa pertolongan Allah Ta'ala akan bersama kalian. Setelah itu, Rasulullah menyiapkan 3 bendera untuk Laskar Islam. Bendera kabilah Aus diserahkan kepada Usaid bin Hudair, dan bendera kabilah Khazraj diserahkan ke tangan Hubab bin Munzir, dan bendera Muhajirin diserahkan kepada Hadrat Ali. Kemudian Rasulullah menetapkan Abdullah bin Ummi Maktum sebagai Imam Salim Madinah, dan pada salat asar, beliau SAW keluar dari Madinah bersama rombongan besar para sahabat. Pemimpin kabilah Aus dan Khazraj, Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah, berlari-lari kecil pantunggangan Rasulullah, dan sahabat-sahabat yang lainnya berjalan di kanan, kiri, dan depan beliau sallallahu alaihi wasallam. Gunung Uhud terletak di sebelah utara kota Madinah, berjarak kurang lebih 3 mil. Menempuh setengah perjalanan, beliau bermukim di suatu tempat di dekat Madinah yang dinamakan Syekhain, dan memerintahkan untuk mengevaluasi Laskar Islam. Anak-anak di bawah umur yang karena semangat jihad, mereka telah ikut serta dalam rombongan. Mereka dipulangkan. Oleh karena itu, Abdullah bin Umar, Usama bin Zaid, Abu Sa'id Khudri, dan lain-lain, semuanya dipulangkan kembali. Rafi bin Khadij, yang seorang dengan anak-anak yang dipulangkan tersebut, namun memiliki keahlian yang baik dalam memanah. Dikarenakan kelebihannya ini, ayah beliau merekomendasikan beliau ke hadapan Rasulullah supaya diberikan izin untuk ikut serta dalam jihad. Hadrat Rasulullah melihat ke arah hari, beliau telah berdiri dengan tegap layaknya para prajurit, sehingga nampak sigap dan tinggi. Oleh karenanya, beliau lulus persyaratan, dan Hadrat Rasulullah mengizinkan beliau untuk ikut serta. Melihat hal ini, seorang anak lainnya, Samurah bin Jundub, yang diperintahkan untuk pulang, mendatangi ayah beliau dan berkata, "Jika Rafi diizinkan, maka saya juga seharusnya mendapatkan izin, karena saya lebih kuat dari Rafi. Saya menjatuhkannya ketika bergulat." Ayah beliau sangat senang atas keikhlasan putranya, lalu membawanya ke hadapan Rasulullah dan menjelaskan keinginan putranya tersebut. Hadrat Rasulullah sambil tersenyum bersabda, "Baiklah, kalau begitu, Rafi dan Samurah harus beradu gulat supaya diketahui siapa di antara mereka yang lebih kuat." Maka diadakanlah pertandingan, dan memang benar Samurah dalam waktu sekejap bisa mengangkat dan menjatuhkan Rafi. Oleh karenanya Hadrat Rasulullah pun memberikan izin kepada Samurah untuk turut serta, dan anak yang maksum ini merasa senang. Karena telah petang, oleh karena itu Bilal mengumandangkan azan, dan para sahabat melaksanakan salat dengan diimami Hadrat Rasulullah. Kemudian kaum muslimin mendirikan kemah untuk bermalam, dan Hadrat Rasulullah menugaskan Muhammad bin Maslamah untuk melakukan patroli malam. Beliau bersama 50 orang sahabat sepanjang malam melakukan patroli di sekitar Laskar Islam. Pada hari kedua, yakni pada hari Sabtu dini hari, tanggal 15 Syawal 3 Hijriah, bertepatan dengan 30 Maret 624 Masehi, Laskar Islam tersebut melanjutkan kembali perjalanan dan melaksanakan salat di jalan. Tepat setelah subuh, mereka tiba di kaki Gunung Uhud. Pada kesempatan tersebut, Abdullah bin Ubay bin Sulul, pemimpin orang-orang munafik, berkhianat dan bersama dengan 300 kawannya meninggalkan laskar kaum muslimin pulang menuju Madinah sambil mengatakan, "Muhammad tidak menuruti perkataanku dan pergi keluar dengan menuruti perkataan para pemuda yang tidak berpengalaman. Oleh karena itu aku tidak bisa berperang dengannya."
Beberapa orang menasihatinya secara pribadi bahwa pengkhianatan ini tidak baik, namun ia tidak mendengarkan satupun dan mengatakan, ini bukanlah peperangan. Jika ini peperangan, aku juga akan ikut serta. Namun ini bukan peperangan, bahkan menjerumuskan diri sendiri ke dalam mulut kematian. Sekarang kekuatan kaum muslimin hanya berjumlah 700 orang, yang jika dibandingkan dengan pasukan kufar yang berjumlah 3.000 orang, seperempatnya pun tidak. Singkatnya, terjadilah perang, terjadi beberapa situasi. Mengenai hal ini, insya Allah saya akan sampaikan khutbah yang akan datang. Sekarang saya akan menyampaikan riwayat hidup almarhum yang akan saya pimpin salat jenazahnya setelah salat Jumat nanti. Beliau adalah Mukarram Khajah Rashiduddin Qamar Sahib, yang merupakan putra dari almarhum Maulana Qamaruddin Sahib. Setelah sakit beberapa lama, pada tanggal 10 Oktober beliau wafat pada usia 86 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau lahir di Kadian pada tahun 33. Dan sebagaimana telah saya sampaikan, beliau merupakan putra dari Maulwi Qamaruddin Sahib. Hadrat Muslim Maud menetapkan Maulwi Qamaruddin Sahib sebagai sadar pertama Majlis Ulamul Ahmadiyah. Almarhum merupakan cucu dari Hadrat Mia Khairuddin Sikhwani dan paman dari Amir kita, yakni Amir UK. Hadrat Masih Maud alaihissalam menulis mengenai Hadrat Mia Khairuddin Sikhwani dan dua saudara beliau dalam buku Anjami Adham, yakni saya merasa takjub dengan kecintaan dan keikhlasan jemaat saya. Di antara mereka ada yang kehidupan mereka sangat berkekurangan, seperti halnya Mia Jamaluddin dan Khairuddin, serta Imam Budin Kashmiri, yang tinggal di dekat kampung saya. Mereka ada 3 bersaudara yang miskin, yang bekerja sebagai buruh harian untuk mendapatkan 3 atau 4 anak, namun mereka berusaha keras untuk dapat turut serta membayar candah bulanan. Kemudian pada satu kesempatan ketika beliau alaihissalam menghimbau gerakan candah, ketiga bersaudara tersebut memberikan candah mereka. Beliau alaihissalam bersabda mengenai peristiwa ini, pembayaran candah para sahabat ini begitu menakjubkan dan patut dicemburui. Mereka hanya menyimpan bagian yang sangat sedikit dari harta duniawi untuk diri mereka, seolah-olah layaknya Hadrat Abu Bakar yang membawa semua yang di rumah, dan mereka mengutamakan agama di atas dunia sebagaimana yang disyaratkan dalam baiat. Hadrat Khajah adalah seorang dari antara keturunan mereka. Almarhum setelah hijrah ke Pakistan, bekerja di Angkatan Udara Pakistan untuk beberapa lama. Pada tahun 58 tiba di UK dan bekerja di British Airways selama 33 tahun. Beliau juga senang mengkhidmati jemaat. Oleh karena itu di masa-masa bekerja, beliau mengerjakan tugas-tugas kantornya pada malam hari, sehingga siang harinya bisa melakukan pengkhidmatan agama. Beliau melewati sepanjang hidup beliau untuk mengkhidmati jemaat. Beliau menduduki berbagai jabatan dalam jemaat. Beliau mendapatkan taufik menjadi Qaid Majlis Khudamul Ahmadiyah UK yang pertama hingga 7 tahun. Pada saat itu semua khudam di luar Pakistan bersatu di bawah Khudamul Ahmadiyah Markaziyah. Beliau adalah Qaid UK yang pertama. Di samping itu, beliau juga mendapatkan taufik berkhidmat berbagai sekretaris umum, sekretaris mal, sekretaris risanata, sekretaris umur ammah, dan naib office dalsah. Khajah Sahib memiliki banyak keistimewaan. Beliau sangat mencintai khilafat, sangat menghormati para sesepuh jemaat, para mubaligh dan pengurus-pengurus jemaat. Beliau seorang yang sangat baik, rajin tahajud, disiplin dalam bersalat berjamaah, dawam dalam membayar canda dan bersedekah, sangat supel, suka menolong orang miskin, sangat mencintai anak-anak, menghormati baik yang tua maupun yang muda, rajin berdoa. Dengan karunia Allah Ta'ala, almarhum adalah seorang musi. Selain seorang istri, beliau meninggalkan 1 putra, 2 orang putri, seorang saudari kandung, serta 3 orang saudara kandung. Cucu beliau, Kasid Mu'in, adalah seorang mubaligh yang mendapatkan taufik berkhidmat di MTA dan Al-Hakam. Kasid Mu'in Sahib menuturkan, pada hari Sabtu dan Minggu kami melewatinya dengan tinggal di rumah kakek kami. Setiap minggu kami mendapatkan kesempatan untuk melihat beliau dari dekat. Saat masih kanak-kanak, saya sering tidur di kamar beliau. Selalu melihat beliau melaksanakan salat nafal sebelum tidur, dan beliau melaksanakannya dengan sangat indah, khusyuk dan tenang. Dan di pagi harinya beliau bangun untuk tahajud secara dawam dan membangunkan kami juga untuk salat subuh. Saya selalu melihat beliau bersikap lemah lembut, bersifat seperti malaikat, tidak pernah membentak kami.
Saya ingat satu kali bentakan beliau, yakni ketika dikarenakan kepolosan di masa kanak-kanak, saya bertanya kepada beliau, pada zaman khalifah keempat, siapa khalifah selanjutnya? Mendengar itu kakek saya membentak saya dan menasihati supaya jangan sekali-kali bertanya mengenai hal itu. Dan dengan pelajaran ini, sejak di usia masih kanak-kanak, itulah saya dapat memperkirakan kedudukan dari khilafat. Beberapa hari sebelum saya melakukan lawatan ini, beliau datang menemui saya. Beliau didiagnosa kanker. Beliau sakit dan sedang menjalani pengobatan. Namun beliau menjalannya dengan sabar dan dengan penuh keteguhan menceritakan semuanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat dan ampunannya kepada beliau dan memberikan tempat kepada beliau di antara orang-orang yang Dia kasihi. Dan semoga putra-putri beliau dan keturunan beliau diberikan taufik untuk dapat meneruskan. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر